Ini rahasia para kontraktor. Wah, Kita sip. bongkar lah ya. Oke. Nggak apa-apa, ini demi Mantap. teman-teman biar tahu dan jangan sampai tadi dibohongi oleh oknum-oknum tukang atau yang kontraktor lainnya. Iya. Siapa tahu ada bisa jadi aplikator plafon atau kontraktor pemasangan plafon, Iya. ya kan pahala kita. Amin. Membuka pintu rezeki orang. Ya, jumpa lagi di Kesampar Tandon. Kegiatan santai menjawab pertanyaan tentang baja ringan dan plafon. Di episode kali ini, yang Ya. kedua ini, sekarang kita bersama Mas Yogi Halo. Alfati Solo. Yes. Ya. Sekarang episode kali ini apa Mas Sila? Kita bahas plafonan ini. Kita Plafon, plafon berplafon. Ya, plafon gipsum, dan kita akan spillkan material apa aja yang dibutuhkan untuk memasang plafon di rumah Anda. Khususnya yang gipsum ya. Khususnya yang gipsum. Jadi biar teman-teman yang akan masang plafon itu tahu nih kebutuhan apa aja, material apa aja yang Ya. dibutuhkan dalam pemasangan Plafon. Jadi kalau teman-teman nyuruh tukang untuk beli material, jangan Ya. sampai ada oknum tukang yang sengaja markup harga Ya. atau membohongi, misalnya nggak perlu bambu tapi kok beli bambu, nggak perlu Cetok. cetok. Nah, itu nggak perlu, tapi kok beli cetok, itu kan harus, teman-teman juga harus pintar untuk mengetahui material-material yang apa yang dibutuhkan di pemasangan plafon. Ya, betul. Dan kita juga akan spillkan harga produksi pemasangan plafon. Umpamanya kamar ukuran berapa, nanti kebutuhan board gipsum berapa, hulu berapa, itu nanti kita rinci semuanya sampai harga produksi. Ini rahasia para kontraktor. Wah, Kita sip. bongkar lah ya. Oke. Nggak apa-apa, ini demi Mantap. teman-teman biar tahu dan jangan sampai tadi dibohongi oleh oknum-oknum tukang atau yang kontraktor lainnya. Iya. Jadi biar kita jadi konsumen yang pintar dan cerdas ya. Betul, kita mencerdaskan. Ya. Jadi tapi bukan jadi konsumen yang sok tahu. Iya. Iya kan? Betul. Jadi tetap teknis, serahkan tukang. Iya. Dan kita harus minimal jangan awam-awam banget Betul. dalam hal ini. Ya. Oke, sebelum kita spillkan, kita jabarkan secara rinci harga plafon gipsum tadi, pemasangan plafon gipsum. Kita akan bahas dulu kenapa sih harus plafon gipsum, apa sih kelebihan dan kekurangan dari plafon gipsum. Oke, tapi sebelumnya kita menjabarkan kelebihan dan kekurangan plafon gipsum, kita harus kasih tahu juga nih, plafon itu apa sih? Nah, Bahkan banyak yang tahu itu plafon tuh bagian di rumah yang mana. Nah, jadi kita harus jabarkan juga di mana sih posisi plafon itu sebenarnya. Nah, plafon itu adalah bagian atas ya. Atas Di bawah atap. Nah, itu seperti ini nih plafon nih. Nah, seperti ini Nah, plafon. bayangkan, Mas, ya. Ya, dibayangin tuh. Plafon itu bentuknya seperti apa. Nah, itu. Jadi gunanya untuk pemanis rumah juga, untuk Ya. melindungi serpihan-serpihan yang jatuh dari atap gitu kan. Ada batu kerikil, ada debu. Jadi rumah yang di bawah yang kita tempati itu jadi aman. Dan nyaman. Betul. Dan plafon itu juga untuk saat ini ada beberapa macam ya Mas ya. Ada yang plafon dari bahan gipsum, Ya. ada plafon yang dari PVC. Nah, sekarang yang Dan kita GRC mau juga. ya betul, tapi Apartemen lah. GRC oke lah ya. Ya. Tapi sudah agak ditinggalkan untuk plafon bagian dalam rumah ya. Ya. Nggih. Alangkah baiknya kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangan dari plafon itu masing-masing. Nah, sekarang kita mau bahas untuk plafon gipsum. Ya, plafon gipsum dulu. Nanti episode berikutnya mungkin PVC ya misalnya. Betul, untuk yang berikutnya nanti kita bahas yang PVC. Sebelum itu subscribe dulu kalau biar betul. apabila bermanfaat ya, Yes, maksudnya yes, kita yes. biar semangat juga untuk buat konten seperti ini. Kita kasih edukasi terkait dengan rumah, Ya, atap dan plafon. konstruksi juga ya nanti ya. Oke. Apa Mas? Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya simple. Plafon gipsum itu simple, minimalis tapi kelihatannya elegan. Ya. Nah, ya kan? Enggak warna-warni, enggak banyak corak, cukup warna cat putih kebanyakan yang untuk plafon, simple dan nyaman, elegan. Itu untuk kelebihan dari plafon dengan berbahan gipsum. Ya. Gitu. Setelah simple, itu modelnya juga bisa dibuat nih Mas. Gampang ya? Gampang, ada yang dibuat bunder, lonjong gitu kan. Kuf dan lain-lain. Jadi sesuai dengan permintaan dan kondisi dari ruangan itu bisa menyesuaikan. Gitu kan. Nggak kaku lah ibaratnya.
Seperti itu. Ada lagi? Lebih murah Lah, daripada PVC. betul. Itu hampir setengahnya sendiri sih. Pastinya lebih murah dan ekonomis. Ekonomis ya. Tapi nanti murah dan ekonomisnya nanti sekalian kita bedah nih. Ya. Ya kan? Betul, nanti habis ini ya. Oke. Terus habis itu mungkin apa? Adem ya, lebih adem. Adem, ya, Ketika betul. PVC lebih adem gitu. Jadi cocok untuk kondisi ketika rumah kita berada di kawasan yang cukup panas, Ya. gitu kan? Itu lebih cocok untuk plafon dengan berbahan gipsum karena bisa bikin adem, gitu kan? Sejuk. Mungkin itu aja, nanti teman-teman ada yang mau nambahin di komentar. Nanti Ya. sekarang kita kekurangan langsung aja, atau kurangnya gipsum itu apa? Kalau kekurangan dari gipsum memang dari bahannya ya Mas, itu tidak kuat dari cuaca ketika ada kelembapan Kelembapan dan kebocoran. Jadi itu memang lemahnya di gipsum di sana Mas. Jadi memang harus benar-benar kondisi dari atap yang di atas itu benar-benar prima, tidak bocor, rapat. Iya. Jadi untuk menghindari kebocoran dan mengakibatkan, kalau gipsum itu kan mudah berjamur tuh kalau sudah kena air, kondisi lembab. Nah, itu takutnya nanti merembet Mas. Merembet, menjalar kemana-mana. Berat gipsumnya itu bertambah ketika gipsum itu sudah lembab. Nah, itu takutnya nanti ambrol, kan banyak kejadian itu. Pemasangannya juga sudah nggak benar, terus atapnya bocor, kena hujan, plafonnya tambah berat, ambrol. Ya. Itu banyak terjadi sebenarnya. Ya. Ketika kita buat konten di TikTok itu kan, Ya. untuk apa namanya? Ada ya, sudah ada ya contohnya ya. Ada, itu satu ruangan ambrol, satu rumah bahkan itu bisa ambrol. Tapi itu kalau kasusnya mungkin yang salah itu masang atapnya sih. Itu nggak pas rengnya, terus ngeremun itu apa namanya? Ngeremun. Tampias ya wes. Bocornya merata, jadi bisa ambrol. Tapi kalau maunya bocornya cuma 1 titik, 2 titik, itu gampang, cuman nggak akan jamur, terus akhirnya akan lama-kelamaan bolong. Tapi itu maintenance-nya gampang. Ya betul. Tinggal kita potong, terus nanti kita tambal, kita cat ulang ya. Ya. Tapi sekarang untuk plafon gipsum itu ada bahan yang dasarnya juga ada foilnya tuh Mas. Ya, Ya kan? itu tetap kalau ada bocor tetap enggak ya. Kalau bocornya seperti air terjun ya ora ya. Lek mung hanya ceprik Ya. nah itu masih jadi oke ya. gampang maintenance-nya. Oke. Kalau di GRC itu enggak, kalau bocor nggak apa-apa sih, PVC juga nggak apa-apa, itu kelemahan yang paling Ini kelemahan yang sebenarnya ini adalah kelebihan, bisa jadi kelemahan. Gipsum itu kan simple, elegan, warnanya cuma satu warna gitu ya. Tapi kan bisa menjadi kelemahan ketika si konsumen itu mintanya tuh yang ada coraknya banyak, ada motifnya banyak, warnanya banyak. Nah itu gipsum belum bisa memberikan itu. Iya kan? Itu kembali ke selera owner ya. Jadi betul. kalau minta motif yang macam-macam motif kayu itu ada sedia PVC. Ya, betul. Sip. Itu sih. Nanti di video kita juga ada dulu udah kita jadikan konten juga kelemahan dan kelebihan gipsum. Itu bisa cari aja di video. Kalau di sini kita spill yang apa aja sih, yang tadi apa yang dasar-dasarnya aja. Karena kita memang ingin membedah kebutuhan pembuatan plafon gipsum itu nanti bahannya apa aja. Nah, itu gitu yang kan? jadi titik dari konten ini sebenarnya. Betul. Intinya di situ. Kita mulai, Mas. Boleh? Oke. Siap. Ini bagi teman-teman yang akan masang plafon ya, mungkin di rumah itu nanti kita spill semua materialnya. Nah nih, kira-kira ukuran berapa Mas? Seperti kamar saya yang di rumah itu 4x5. 4x5. Lumayan luas. Oke. Mas, Ya. hitung ke kalkulator. Oke, siap. Langsung santai. Welok. Siap. Oke. Nah, Ya. sebelum kita menghitung, kita akan spill dulu kebutuhan material apa aja yang dibutuhkan dalam pemasangan plafon gipsum. Ya, Oke. Yang pertama pastinya adalah board gipsumnya itu sendiri ya. Board gipsumnya nggak apa-apa. Kan dulu cita-citanya jadi dokter ya. Sekarang jadi dokter gipsum. Gipsum. Ya, Yang kedua kita lihat hulu ya. hulu
untuk rangka dari bot gipsumnya. Hulu plafon. Ya. Hulu itu ada dua macam biasanya kita pakai ya Mas ya. Ada yang ukuran 2x4 sama 4x4 gitu ya. Ya. Terus ada juga wall angel. Wall angel. Oke. Terus biasanya kita untuk memperkuat dari rangka itu kita pakai kawat. Kawat. Nah, kawat bisa atau pakai hulu juga bisa. Terus kompon. Kompon, 6 kasa, baut, 8 paku beton. beton ya. Yes. Cat. Nah, Cat. Terus nanti ada bak cat itu nanti ada bak cat lah malah. ya. Bak cat terus apa namanya? Kuas. Tuh. Apa? Roll, roll cat. Roll cat. Di kuas yo. Iya mbok Iya menawa usahane. nambahi borongan. Oke, ya sekitar ini nanti kita Kalau bisa- kayak mau dikasih list gitu, list mau ditambahin gipsum ya. ya, coba list Itu kan gipsum. teman setianya gipsum loh. list gipsum List gipsum. atau sedolen ya. Sedolen. Wah itu nanti juga bisa kita bahas itu Mas. List dan sedolen itu bedanya apa? Ya. Hasilnya seperti apa? Oke. Oke. Sekarang kita lihat ruangan 5x4 ya. 5x4. Itu ada luasannya di 20 ya. Ya berarti kita kali dulu ya. 20 meter persegi. 20 meter persegi. Oke. Kebutuhan buat gipsum. Kebutuhan bor gipsum. Kita kasih rumusnya ini. Iya dong. Oke. Kita semuanya di aja. Siap. Biar Skill semuanya pinter ya. Iya. Oke. Dan bisa jadi siapa tahu bisa jadi aplikator plafon atau kontraktor pasang plafon ya Ya. kan pahala kita. Amin. Membuka pintu rezeki orang. Ya. Ya. Satu bot gipsum itu kan untuk luasnya itu kan 2,88. 2,4 kali 1,2 Ya. untuk anu ya. Jadi totalnya gipsumnya. 2,88. Nah, nanti berarti luasan tinggal dibagi 2,88. Jadi hasilnya 6,9. Nah, itu kita bulatkan jadi 7 lembar. Jadi bot gipsumnya kita membutuhkan 7 lembar Ya. untuk luasan 20 meter persegi. Tuh. Terus hulu plafon. Hulu plafon. Kita lihat juga luasnya. Kalau untuk hulu plafon sih biasanya kita ngukurnya Per 60 pakai cm itu. ya 60 cm. 60 cm. Berarti yang ini yang 5 meter bagi 60 cm. 5 meter bagi 60 cm. 5 dibagi 0,60 jadi butuhnya 9 batang. Yang untuk hangernya, 4 hangernya. 4 dibagi 0,6 7 batang. Berapa tadi berarti? 16 batang. 16 batang. 16 batang. Kita prefer yang hulu 4x4 ya teman-teman ya. Oh, berarti semuanya pakai 4x4 ya. Siap. 16 batang. Wall angelnya Wall angelnya berarti kita cari kelilingnya dulu. Keliling dari 4 luasan 4 kali 5 berapa Mas? 10 berarti 18 18. meter lari. Nah, wall angel itu panjangnya kan 3 Nah, meter. 18 tadi Oh. dari mana ini? Oke, Kita jelaskan Mas. wall angel itu kan adanya di Dinding. dinding. Itu nempel tembok nanti. Ya. Nanti itu untuk perkuatan hulu, perkuatan rangkanya ya, cuy. Itu termasuk rangka juga sih. Yang tepatnya di keliling tembok. Jadi tadi kan 4 kali 5 jadi untuk kelilingnya 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 18 meter lari. 14 meter. Oke. Ya. Dan wall angel itu sendiri panjangnya 3 meter ya. Nah, berarti 18 dibagi 3. Jadi butuhnya 6. Oke. 6 batang dari wall angel. Kawat. Nah, kalau kawat itu biasanya untuk luasan 4 kali 5 1 kilo itu cukup. Kilo cukup. Kompon Kompon 1 sak ya, 1 cukup. sak cukup. Kasa
Kasa ya dua roll lah. 2 roll. Baut 1 dus ya. 1 dus. Nah, beli ngecer lebih mahal. Lebih mahal ya. Kalau bisa belinya itu di toko khusus Gibsum. ya. Ya, Jangan betul. di toko besi. Di toko besi mahal harganya. Cari aja googling di daerah Anda. Dan nanti harganya pun juga beda-beda ya. Ini Ya. kan kita di Jogja. Betul. Itu berbeda dengan yang di mungkin Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Ini nanti kita pakai harga pakuan Jogja ya. Tuh, Paku beton, paku beton 1 dus cukup. cat, Catnya itu kalau pengalaman kita itu cat yang 1 pil. 1 pil itu 20 kilo ya. 20 kilo apa 25 itu? 20 kayak. 20 kilo itu biasanya itu bisa mengcover ruangan kurang lebih itu 50 meter persegi. Nah, jadi kalau 20 meter berarti ya kita butuhnya sekitar 10 10 kilo ya. 10 kilo aja 2 lah. galon ya. 2 galon. 1 galon itu 5 kiloan ya. Nanti teman-teman bebas nanti mau kalau yang bagus nanti bisa pakai katilan. Ya. Kalau yang sebenarnya ada cat khusus plafon itu lebih murah. Ya. Tapi itu apa namanya juga bagus juga diaplikasikan gitu. Nanti teman-teman bisa sesuai dengan budget lah. Ya, enggak lebih baik sih memang cat khusus plafon karena memang berkaitan dengan daya sebarnya juga kan. Ya, lebih mirip, lebih murah per pilnya. Ya. Pak cat 1, Pak catnya 1. roll cat Roll 1, catnya 1. list. Nah, lesnya itu tadi rumusnya hampir sama dengan ngitung wall angel. Angel, Nah, tapi wall itu angel tadi keliling ya, tapi karena meter. ya betul, Itu 18 meter lari dibagi 2. Jadi butuhnya 9 batang. 9 batang. Kalau sedolen Nah, sedolen itu 3 meter juga, ya kan? Sama dengan wall angel. Wall angel Jadi kalau 6 pakai batang. sedolan 6 batang ya. 6 batang. Ya. Ada apa lagi ya yang kurang ya? Enggak ya. Ya. Es teh dan makan siang. Tukang. Tukang. Oke. Nah, Oke. ini teman-teman jumlah material yang dibutuhkan dalam pemasangan plafon kamar ukuran 5 kali 4. Ya. Nah, sekarang kita spill untuk harganya. Ya, boleh. Siap. Langsung aja, Mas. Oke. Untuk board gypsum di daerah Jogja berapa per lembar itu? Ya, kurang lebih 46.000 mungkin ya, Mas. 46.000 ya. Atau ada yang lebih murah lagi diskon? Ya, entah hapus dulu aja lah. Ben apa namanya? Ada space-nya. Berapa tadi ya? 40. 7 lembar ya? 7 lembar. Kali 40 6.000. 46.000. Berapa itu? Langsung? Langsung. Oh. Langsung saja. 7 dikali 46.000 berarti 322.000. 322.000. 22.000. Ya. Itu untuk buat gypsum. Salah, Pak. Hah? 3 juta gitu. Loh, kok malah 3 juta. 300? 22.000. Oh, ya. Nah, Oke. oke. Apa lagi? Hulu plafon 16 batang. Hulu 16. plafon tuh mungkin ya sekitar 20.000 ya. Yang 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4 ya sekitaran itulah ya. Kali 20.000 ya 16 batang kali 20.000 320.000. 320.000. Yes. Wall angel Wall angel butuhnya berapa tadi? 6. 6. Wall angel itu harganya sekitar 6.500 kayaknya ya. Ya. Mau dibulatin 7.000? Ya, 7.000. Oke. 7.000 42.000. 42.000. Kawat Kawat itu satu gulung itu 20.000 1 kilo. 20.000. Oke, kompon Kompon itu 60.000. 60.000. 60.000. Kasa itu satu gulungnya 6.000. Berarti berapa butuh gulung? Berapa butuh gulung? Berapa gulung? 12.000. 12.000. Baut itu berapa ya? 60.000. 60.000 ya.
putih, paku beton Paku beton 20.000. 20.000. Nah ini kalau umpamanya temboknya teman-teman keras gitu Ya. pakai paku beton yang mason, mereknya mason. Mereknya Mason. Sama rem Mason? Enggak, itu ukuran Lagi ropode. mason untuk yang temboknya benar-benar keras. Kalau yang biasa ya pakai paku beton biasa aman. Oke, siap. Cat 2 galon berapa tadi ya? 1 galon itu kalau nggak salah sekarang ya sekitar 70 ribuan lah ya. 80.000 80 dikali 2 berarti 160.000. Oke, Oke. Pak Cat Budget ya 10.000 ya, 10.000 lah. Roll itu ya 13 ya tergantung merek Mas. 20 yang Ya bagus wes 20. List Gibson, kita pakai list Gibson aja Kita lah. pakai list ya. Pakai list aja satu batangnya 18. Ya 8.000. 8.000. Berarti berapa? 8.000. 8.000, 72.000. Yes. Oke ya. Yep. Itu jumlahnya Mas. Oke, bentar. Tak ambil sempoa dulu ini. 322.000 ditambah 320.000 ditambah 42.000 ditambah 20.000 ditambah 60.000 ditambah 12.000 ditambah 60.000 ditambah 20.000 ditambah 160.000 ditambah apa itu 10.000 ya 10.000. 10.000 ditambah 20.000 72.000. ditambah 72.000 Ya. hasilnya 1.118.000. 1.118.000 Yes, total kebutuhan material untuk pemasangan plafon gipsum dengan luasan 4x5 sudah kasih list ya, sudah dengan list. sudah ya. Wah, Itu ada materialnya. Nah, Oke. tukang. Nah ini sudah kebijakan masing-masing kalau tukang ini. Ya, tukang. Kalau harian itu ya disesuai dengan daerah masing-masing ya. Ya. Harian itu berapa? Mungkin bisa 150 atau 200.000. Terus kalau borongan itu biasanya per meternya sekitar 40.000 50.000 sih. 40 sampai 50.000. Untuk itu udah terpasang, itu hanya tukang ya. Tukang itu 40 sampai 50.000. Kita pakai yang Borongan aja. Mau borongan aja ya. ya 50.000 lah. 50.000 berarti 20 dikali 50.000. 50.000. Sekitar 1 juta. Oke. Nah, jadi totalnya 1 juta ditambah 1 juta 2.118.000. 2.118.000. Dengan dana 2.118.000 sudah bisa masang plafon di 20 meter persegi. Ya, Ya. ini rahasia para kontraktor sebenarnya. Kita bongkar untuk teman-teman. kita bagi semua. ilmunya. Kita bagi ilmunya. Ya. Dengan harapan konsumen owner dari si pemilik rumah itu juga bisa lebih cerdas lagi. Ya, dan punya lebih gambaran lagi Ya. kalau kamar segini habisnya berapa. Ya. Tapi balik lagi ya dengan kebijakan per daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Ya, karena ini Jogja kita dengan Kalimantan juga beda. wah, jauh naik kapal. betul. Jadi ini untuk acuan kita sebagai konsumen supaya kita menjadi yang konsumen yang lebih cerdas lagi, yang punya wawasan lah ibaratnya. Tapi jangan sok tahu. Ya. Oh, nanti takutnya malah nanti tukangnya ngambek. Nah, tadi kan kita lihat juga ada tukang itu harian sama borongan. Nah, kalau untuk luasan yang seperti ini 4x5 satu ruangan itu lebih baiknya itu harian atau borongan sih? Kalau Lebih ekonomisnya sih ya harian sih ya. harian ya.
tapi tukang yang terpercaya. Kalau ya. ditunggoni kalau bahasa Jawa nih. Nanti kan Ditungguin. biasanya kalau 20 meter persegi kita ngerjakan satu kamar itu kan sehari lampung Hari selesai. selesai ya. Ya. Sehari kita selesai gitu. Jadi mungkin dari kalau harian teman-teman milih harian ya mungkin bisa 2 hari atau 3 hari mungkin ya. Kalau harian kan nggak pengen cepat-cepat selesai gitu. Ya. Kalau borongan kita sudah bisa santai, Ya. mungkin bisa sehari selesai. Ya tips aja buat teman-teman juga ya. Kalau memang teman-teman itu sibuk pekerja, jarang di rumah, ya lebih baik ambil yang borongan. Ya kan, lebih ekonomis. Kita juga usah terlalu mengawasi terlalu ketat juga ya untuk pengerjaan tukang. Tapi kalau ada yang stay di rumah gitu kan, itu bisa harian juga. Ya. Tapi kalau teman-teman sibuk banget nih, nggak sempat kerja itu jam 8 sampai sore itu ya. Oke. Dan di rumah itu adanya cuman istri yang nggak tahu mungkin ya dari segi material Ya. langsung aja diborongin semua. Nah itu Ya, tujuannya. Langsung aja diborongin semua di Avanti Steel. Nah, sip. Itu nanti harga terpasang itu per meter persegi itu kalau Jogja Solo mungkin di 95.000 per meter persegi. Itu sudah include semuanya. Jadi teman-teman nggak usah cari material sendiri, nggak usah nungguin tukang. Iya. Nanti kalau cuman 20 meter persegi ini teman-teman dari berangkat kerja pulang kerja udah selesai nih. Wah, karena kita punya tukang yang Roro Jonggrang. Iya. Udah puluhan tahun itu hanya di spesialisnya di plafon. Ya. Jadi nggak tukang batu, nggak nerima tukang apa-apa, hanya spesialis di tukang plafon. Jadi pengalaman dan skillnya, profesionalnya itu jam terbangnya sudah sangat tinggi sekali di tukang Avanti Steel. Nanti untuk khusus wilayah Jogja dan Solo nanti bisa kita konsultasi ngobrol-ngobrol dulu di nomor ini ya dan di deskripsi gitu. Kalau teman-teman sibuk dan nanti udah terima beres. Ya, betul. Terima beres. Pokoknya hasilnya insya Allah memuaskan. Oke. Yap. Itu untuk episode kali ini mungkin ya. Oke. Ini kita bisa di screenshot untuk kebutuhan material tadi dan harganya. Ya. Di screenshot terus untuk pembelajaran aja untuk belajar teman-teman di rumah. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, misalnya Mas hitungin nih plafon gipsum ukuran rumah sekian atau ukuran ruangan sekian, nanti coba di komen aja, nanti kita coba hitungin untuk episode selanjutnya ya. Oke. Harapannya setelah dihitungin ya dipasangin. Masa hitungin tok. Paling kurang untuk pahala kita. Iya, betul. Itu nanti mungkin episode selanjutnya kita jumpa lagi di plafon PVC. Siap. Kita ngitungin plafon PVC, material, harga tukang dan harga borongan semuanya. Ya, kalau PVC itu lebih seru. Itemnya lebih agak banyak dan sedikit mikirnya tuh agak mikir kalau untuk PVC. Ya. Besok tunggu aja di episode selanjutnya. Jumpa lagi di Kesampar Tandon. Kegiatan santai menjawab pertanyaan tentang baja ringan dan plafon.